Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training dan selamat datang. Kita mau bahas apa yang namanya Corporate Finance. So kita punya playlist Corporate Finance dan sampai saat ini kita sudah bahas banyak sekali time value of money, financial planning, membuat performa minimal dalam hal yang simple terkait tentang performa balance sheet, performa income statement. Sekarang kita mau pindah, switching, sudah mulai masuk kepada instrumen dari ataupun istilahnya money market lah ya. Satu instrumen saja yang mau kita bahas di money market yang namanya itu adalah bond. Mau tahu pembahasan lebih lanjut teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di Independent Training. Kita akan membahas apa yang namanya interest rate and bond valuations. Nah, apa sih sebetulnya bonds? Ya, apa sebetulnya bonds ataupun obligasi? Pada saat suatu perusahaan atau government mereka wishes to borrow money from the public on a long-term basis, it is usually does so by issuing or selling debt securities that are generally called bonds. Jadi pada saat suatu negara ataupun suatu perusahaan mereka mau pinjam uang ke masyarakat ya, mereka menerbitkan apa yang namanya bond. Memang bond di kita udah cukup banyak sekali, ada surat utang negara, SUN, dan banyak sekali bentuk dari hutang pemerintah terhadap masyarakat ya. Nah, begitu juga pada saat corporate mereka mau issue, pada saat mereka meng-issue bond artinya mereka membutuhkan suntikan modal ataupun suntikan dana ya. Nah, itu adalah bonds. Nah, bonds, the borrower will pay the interest every period. Mereka akan membayar dalam bentuk interest every period. Ya, biasa annually ataupun 6 bulan sekali ataupun monthly tergantung kembali kepada kesepakatan. But none of the principal, tidak akan ada pembayaran dari principal ataupun pokok hutangnya. Ya, will be repaid until the end of the loan. Jadi will be repaid until the end of the loan. Jadi katakanlah period of loan-nya 5 tahun, maka yang diperjanjikan dibayar periodically itu adalah interest. But principalnya will be paid until the end of the loan. Ya, katakanlah 5 tahun ya. Seperti itu. Sampai di pembahasan ataupun definisi dari bond, kita masuk kepada terminologi. Beberapa istilah penting di dalam pembahasan bond valuation. Yang pertama adalah kupon. Kupon biasanya kita sebut dalam bahasa Indonesia sebagai tingkat bunga. The stated interest payment made on a bond. Kupon tingkat bunga, selesai. Face value. The principal amount of a bond, that is repaid at the end of the term. Yang biasanya juga disebut sebagai par value. Face value, principal amount, ya. Jumlah pokok hutang. Coupon rate. The annual coupon divided by the face value of the bond. Ya, coupon rate. Maturity, the specified date on which the principal amount of bond is paid. Maturity-nya Anda bikin kontrak bond berapa lama. Yang berikutnya adalah yield to maturity, the rate required in the market on a bond. Biasanya pada saat kita menerbitkan bond, maka akan ada bond serupa yang di market dengan tingkat bunga yang might be different. Itu adalah yield to maturity. Perbedaan antara kupon dan kupon rate, hati-hati teman-teman. Kalau kupon dia berbicara stated interest payment-nya, dia tidak berbicara bunganya. Ya, jadi perbedaannya kalau kupon dia berbicara in terms of rupiah, in terms of dollar pembayaran interestnya, tapi kalau kupon rate dia berbicara in terms of percentage. Ya, nah. Setelah itu kita masuk kepada contoh penerapan terminologi istilah-istilah tadi. Back corporations wants to borrow 1,000 for 30 years. The interest rate on a similar debt issued by similar corporation is 12%. Ya. Jadi teman-teman kalau kita mau mengimplementasikan $1.000 itu adalah principal amount-nya atau bahasanya di atas menjadi face value-nya. Kemudian for 30 years itu adalah yield to maturity-nya. Kemudian the interest rate on similar debt bla 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 issued by similar corporations itu masuk kepada yield to maturity-nya ya, the rate required in the market, sehingga dia bilang bank will just pay 0.12 times 1,000, 120 interest every year. $120 itu menjadi kupon saja ya, bukan kupon rate ya. At the end of 30 years, bank will repay $1,000 ya. Nah, itu kurang lebih bagaimana kita mengimplementasikan terminologi yang ada di atas tadi ke dalam soal ya. Nah, berikutnya kita akan bahas ini sedikit teman-teman mendigest ini pelan-pelan ya. Pada seiring dengan berjalannya waktu ya, karena biasanya bond nggak mungkin setahun 2 tahun ya.
interest rate change in the marketplace. Jadi bagaimana interest rate itu tahun ke depan bisa berbeda dengan tahun ini. Tahun berikutnya lagi kita tiba-tiba kena COVID, semua bond valuation berubah. Ya, Anda yang mungkin punya bond tiba-tiba 5 tahun, di tengahnya ada tahun 2019, 2020, 2021, siapa yang bisa expect? Ya, di sana interest akan berubah. Apabila ada perubahan rate, the cash flow from a bond, however, stay the same. Ya, cash flow-nya sama. As a result, the value of the bond will fluctuate. Jadi kalau saya menjanjikan kebayar ke Anda, kuponnya adalah saya pinjam uang 100 juta ke Anda, interestnya adalah 100.000. Akan tetapi hati-hati, 100.000 tetap saya bayarkan, tapi ada interest pengali yang berbeda. Ingat time value of money konten kita sebelumnya. Pada saat interestnya berbeda, maka value 100.000 yang saya bayarkan ke Anda itu akan berbeda. Karena kita present value kan menjadi berbeda. Oh iya, betul. Kalau kita mau bilang bahwa 100.000-nya masih sama dibayar, tapi in terms of present value-nya berbeda. Sehingga menyebabkan nilai dari bond secara keseluruhan fluctuate. Jadi hati-hati teman-teman, kesimpulan sementara, sebelum saya pindah sekat ya, di paragraf berikutnya yang saya warna merah dan hijau, itu membutuhkan pelan-pelan sekali bacanya. Sampai sini saya cut bahwa bond itu berfluktuasi bukan karena kupon yang dibayarkan in terms of rupiah atau dolar, tapi karena rate-nya. Bagaimana fluktuasinya? Kita lihat ya ke tulisan yang warna merah. Pada saat interest rate naik, the present value of the bond remaining cash flow turun. Pada saat interest rate naik, present value dari bond turun. Bagaimana kalau present value dari bond turun? Menyebabkan bond itu menjadi semakin turun nilainya. Akan tetapi pada saat interest rate-nya jatuh, the bond is worth more. Jadi saya ulangi lagi, pada saat interest rate-nya naik, present value dari cash flow-nya itu turun, menyebabkan nilai of bond turun. Sebaliknya, pada saat interest rate-nya justru turun, menyebabkan cash flow present value-nya naik, value of the bond-nya naik. Ya, kok bisa? Kita lihat ke dalam contoh soalnya. Ya, kita lihat contoh soalnya. Ini ada contohnya, Zan Corporation were to issue a bond with 10 years to maturity. Umur maturity 10 tahun. The Sun's bond has an annual coupon $80. Annual couponnya $80. Similar bond have a yield to maturity 8%. 8% yield to maturity-nya. Based on our preceding discussion, the Sun bond will pay $80 per year for the next 10 years in coupon interest. In 10 years, akhirnya si Zan akan bayar $1.000 to the owner of the bond. Ya, nah, jadi kurang lebih informasi yang kita dapat, periodnya adalah 10 tahun, kupon by dollarnya ada $80, kupon rate-nya 8%, sama kurang lebih dengan yield to maturity-nya. Kemudian, ya, nilai prinsipalnya ataupun face value-nya adalah $1.000. Ya, ada 4 informasinya. Ya. Nah, bagaimanakah bond value dan imbal hasilnya ataupun yield-nya? Ya, kita lihat dari tahun pada saat transaksi sampai dengan tahun ke-10. Di baris pertama itu adalah $80 yang kita terima annually. Ya, kemudian ditambahkan dengan face value. Kalau teman-teman perhatikan di ujung tahun ke-10 nilainya menjadi 1.080. Ya, itu karena $80 hanya di tahun ke-10 ditambah dengan 1.000-nya 1.080. Nah, kemudian coba kita lihat bagaimana kalau kita present value kan, ya. Kalau teman-teman ditanyakan, apa sih komponen nilai bond? Komponen nilai bond, calculating the present value of face value dan cash flow separately. Jadi, pertanyaannya adalah, teman-teman coba hitung nilai bond. Teman-teman harus punya dua informasinya. Karena teman-teman akan menghitung present value dari jumlah pokok pinjaman, plus teman-teman akan menghitung present value dari pembayaran kupon selama assuming 10 tahun. Ya. Jadi ada dua komponen untuk menghitung nilai bond. Ya. Kita lanjut lagi. Sekarang mari kita hitung. Ya. Present value dari prinsipalnya 1000 dibagi dengan 1,08 pangkat 10. Ya, sama dengan 1000 dibagi dengan 2,1589 menghasilkan 463,19. Ya. Kemudian annual present value-nya adalah $80 pembayarannya dikali dengan 1 dikurang 1 dibagi dengan 1,08 pangkat 10. Ya, dibagi dengan 0,08, rumusnya menjadi $80 dikali dengan 6,7101 sama dengan 536,81. Dari sini teman-teman sudah punya dua perhitungan, menghitung face value dari bond, menghitung present value dari bond, dari face value bond, dan menghitung present value dari annual coupon. Ya,
463,19 yang biru di atas ditambah dengan 536,81 menghasilkan total bond value-nya adalah kebetulan sama menjadi 1000 ya. So kamu jualan 1000 dibeli juga 1000. Emang bisa Pak, saya value dari bond saya 1000 dibeli dengan harga lain? Bisa. Nah coba kita lihat. Bagaimana kalau di tahun kedua bunga naik menjadi 10% yang sebelumnya 8%. Ingat teorinya, kalau bunganya naik when the interest rate is raised, dia bilang present value dari cash flow akan turun. Pada saat present value dari cash flow akan turun, menyebabkan present value dari bond juga akan turun. Mari kita cek. Present value-nya masih 1000 sama, akan tetapi sekarang menjadi 1,10 pangkat 9 karena asumsinya di tahun kedua berarti masih tersisa 9 tahun, dia naik menjadi 10%, makanya pangkatnya 9. 1,10 pangkat 9 sama dengan 1000 dibagi 2,3579 menghasilkan 424,10. Nah, kita sekarang hitung annuity present value-nya. $80 dikali dengan 1-1 dibagi dengan 1,10 pangkat 9 dibagi dengan 0,10 menghasilkan 460,72. Kita jumlahkan 424,10 ditambah dengan 460,72 sama dengan 884,82. Dari sini terbukti tahun pertama 8%, tiba-tiba tahun kedua naik menjadi 10%. When interest rate raise, present value of the bond, present value of coupon akan menjadi turun, menyebabkan value of the bond jadi turun juga. Ya, kita sekarang coba cek kondisi yang kedua. Bagaimana kalau ternyata dia, ini kalau kita jual sekarang ternyata tidak bisa 1000 ya teman-teman ya. Kalau dijual di harga berapa ya? Nah, the bond should sell for about 885 ya. We say that this coupon with its 8% coupon is priced to yield 10% at 885. Sekarang bond now sell for less than 1000. Kenapa sekarang bondnya nggak bisa dijual dengan harga 1000? Karena setelah menghitung present value, orang menghitung ternyata nilainya cuma 884 something. Ya, makanya orang tidak lagi mau membeli bond Anda dengan seharga 1000. Walaupun si stated amount-nya adalah sebesar 1000. Ya, tapi orang-orang sudah tahu ini interestnya bakal naik nih. Interestnya naik, present value dari uang saya yang akan saya terima tiap tahun turun. Nggak mau saya beli bond Anda dengan harga 1000 karena kuponnya juga turun. Ya, nah. Atau kita sebut menjadi discount bond. Ya, discount bond. Jadi bond yang didiskon. Kenapa didiskon? Anda sudah bisa menjawab kenapa kondisinya diskon, karena interest rate-nya naik tahun kedua menyebabkan present value dari kuponnya turun. Pada saat di sum up maka value of the bond-nya menjadi turun, ya. Itu disebut dengan discount bond. Bagaimana kalau kondisi berikutnya? Nah, rupanya sekarang di tahun kedua turun menjadi 6%. Teorinya, when the interest rate fall, maka present value of coupon akan naik. Kita lihat. Present value-nya sekarang di tahun kedua menjadi 1000 dibagi dengan 1,06 pangkat 9. Ya, menjadi 591,89. Annuity present value-nya $80 dikali dengan 1,1 dibagi dengan 1,06 pangkat 9. Kenapa pangkat 9? Karena sisa dari tahun kedua sampai dengan tahun ke-10. Menghasilkan 544,14. Kita jumlah yuk. Setelah dijumlah menjadi 1136,03. So, kita mengharapkan pemerintah selalu menurunkan tingkat suku bunga. Karena kalau pemerintah menurunkan tingkat suku bunga, maka present value dari uang yang akan kita terima di kemudian hari akan naik. Pada saat akan naik, maka present value dari bond secara keseluruhan juga akan naik. So, increasing bond value. Nah, pada saat ini kita sebut dengan kondisi premium bond, ya. Oke teman-teman, jadi kalau kita boleh wrap up pertemuan kita sudah bahas bond. Bond secara definisi itu adalah orang kalau mau pinjam uang, negara, perusahaan pinjam uang, dia akan issuing surat. Kemudian terminologi dari bond yang harus Anda pahami ada kupon. Itu adalah jumlah uang yang kita terima dari pembayaran bunganya, jumlah uangnya ya. Saya sandingkan dengan kupon rate, tingkat suku bunganya. Kemudian teman-teman juga memahami apakah itu face value atau principal amount, jumlah pokok pinjamannya. Teman-teman memahami yield to maturity, jumlah rate yang similar di market. Kemudian juga ada period dari bondnya. Setelah dari sana teman-teman memahami suatu analogi. Jangan lupa, when interest rate naik, present value of cash flow turun. Present value of cash flow turun, maka in total nilai bond juga akan menjadi turun. But when interest rate is justru turun, menyebabkan present value dari pembayaran kupon naik, di total maka nilai bond menjadi naik. Nilai bond menjadi turun, kondisinya adalah discount bond. Nilai bond menjadi naik, kondisinya adalah premium
bond. Itu dia teman-teman, konten kita kali ini berbicara tentang bond valuation yang paling sangat sederhana di money market. Semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training.